Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Jadi kepada ketua kelas ya Pak? Saya Pak. Ya, Alfian silakan pimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, kita mulai berdoa. 1, 2, 3, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Alfian yang sudah memimpin berdoa. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak Guru cek dulu ya. Alfian ada? Ada Pak. Anton? Hadir, Pak. Sutrisno? Ada. Amir? Ada, Pak. Baik, alhamdulillah semua datang ya, semua sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan bab yang kemarin tentang penyajian data, tapi kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang seperti yang ada di depan. Nah, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara menggambarnya, nanti kita akan pelajari pada pagi hari ini. Jadi setelah pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru harap nanti kalian semua bisa mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Kemudian selain itu kalian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Itu harapan Pak Guru. Nah, kemudian untuk penilaian, Pak Guru tetap menggunakan 3 komponen. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, nanti Pak Guru akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan, dan itu Pak Guru ambil untuk penilaian pengetahuannya. Kemudian untuk penilaian keterampilan, itu nanti Pak Guru lihat bagaimana cara kalian saat berdiskusi, kemudian keterampilan kalian saat maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian untuk penilaian sikapnya itu Pak Guru lihat selama sikap kalian selama mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi perhatikan semua dari sikap kalian, kemudian cara kalian mengerjakannya, dan nanti sampai terakhir di ujian tertulis untuk penilaian pengetahuannya. Siap, Bapak. Baik, bisa? Bisa Pak. Oke. Nah, sebelum masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru mau mengingatkan lagi tentang materi yang kemarin. Masih ingat semuanya? Masih, Pak. Belajar tentang apa ya? Tabel. Tabel? Iya, Pak. Tabel, Pak. Bagus. Nah, kita kemarin belajar tentang tabel. Ada 3 toh kemarin, masih ingat? 3, Pak. Iya Pak. Ya, yang pertama apa? Tabel frekuensi. Kok frekuensi? Yang pertama, ya, Tabel kolom. baris yang kolom. Yang kedua, Tabel kontingensi. kontingensi. Yang ketiga, Frekuensi, distribusi frekuensi, Pak. distribusi frekuensi. Nah, kalian bisa lihat di depan. Kalau yang lupa-lupa, ini adalah contoh cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk apa tadi? Grafik batang. Diagram batang. Oh iya. Ya, diagram batang. Nah, kita akan belajar itu. Tapi dalam pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Pak Guru harap kalian berkumpul dalam kelompok. Baik, silakan langsung saja berkumpul dalam kelompok masing-masing. Nanti Pak Guru akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Ya, sudah? Sudah dapat kelompok masing-masing? Sudah, Sudah, Pak Pak Guru. Guru. Kamu kelompok Baik, mana? sekarang Pak Saya Guru kelompok bagi A. LKPD untuk kelompok masing-masing. Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah Pak Guru. Saya belum, Pak Guru. Sebentar ya. Ya, bagi yang di belakang yang belum dapat, Ya, masih Pak. oper-oper. Ya Pak Guru. Sudah? Sudah. Nah, bagi yang sudah dapat perhatikan, tapi sebelumnya perhatikan dulu ke depan. Nah, Pak Guru akan sampaikan sedikit materi bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan apa itu diagram batang. Ya, perhatikan dulu ke depan. Yuk. Jadi diagram batang itu biasa digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek
selesai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian di dalam diagram batang itu terdapat dua sumbu ya. Yang pertama itu sumbu mendatar, itu untuk menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegaknya itu digunakan untuk menyatakan nilai datanya. Contohnya seperti di depan ini. Kemudian dua sumbu ini, ada sumbu yang mendatar dan sumbu yang tegak ini dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Ya, perhatikan skalanya ini harus sama supaya nanti gambarnya baik dan tepat datanya. Ya, begitu. Ada pertanyaan dulu sebelum Pak Guru lanjut? Tidak, Pak Guru. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, perhatikan berikutnya contohnya. Nah, ini ada contoh data penjualan buku di koperasi sekolah. Ya, datanya sudah dalam bentuk apa ini? Bentuk apa kemarin? Ayo, sudah bisa lihat dalam bentuk tabel ya, betul. Jadi datanya sudah dalam bentuk tabel. Di sini ada harinya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian banyak buku yang terjualnya, hari Senin 2, Selasanya 4, Rabunya 3, Kamis 5, dan Jumatnya ada 4 buku yang terjual. Nah, kemudian dari data ini kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kalian bisa lihat di sebelahnya. Ini adalah contoh diagram batang dari data yang tadi di depan. Ya, hari Senin tadi berapa buku yang terjual hari Senin? 2. 2 buku. Jadi hari Senin 2, makanya kita jumlah datanya ada 2. Kategorinya Senin. Kita bikin batangnya sampai di angka berapa ini? 2. Angka 2, Bapak. 2. Jadi itu artinya hari Senin banyak buku yang terjual ada 2. Begitu juga dengan hari Selasa 4, maka batangnya dia naik sampai angka 4. Rabu dia bukunya 3, berarti naik sampai angka 3. Kamis sampai di angka 5, dan begitu juga dengan Jumat sampai di angka 4. Nah, kalian perhatikan lagi bagaimana tampilannya dari tabel menuju ke diagram batang. Sudah paham? Paham, Pak Guru. Sudah paham? Sudah, Bapak. Yang di belakang sudah paham? Belum, Pak Guru. Belum. Belum? Baik. Kalau belum paham, Pak Guru akan menjelaskan dengan papan diagram. Nah, dari data yang tadi, masih data yang sama saja ya, kita pakai. Kita akan coba peragakan menggunakan papan diagram. Yuk, perhatikan datanya dulu. Kategori pertama hari Senin ya. Jadi yang di bawah sumbu mendatar untuk kategorinya. Hari Senin, dia datanya tadi berapa? Coba perhatikan di depan. Hari Senin datanya ada berapa? 2. 2. Hari Senin datanya ada 2, berarti kita buat batang. Nah, ini ibaratkan ini diagram batangnya ya. Sampai angka 2. Jadi skalanya 0, 1, 2. Kita tarik saja sampai di angka 2. Baru kita kasih tanda di sini. Tahan. Ya. Jadi hari Senin ini artinya hari Senin itu banyak buku yang terjual ada 2 buku. Nah, begitu. Kemudian hari Selasa, kategori yang kedua ya. Hari Selasa ada berapa buku terjual? 4. Ada 4. Jadi naik sampai angka 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik. Begitu juga dengan hari Rabu, datanya berapa? Ada 3. 3. Datanya 3, jadi naik sampai angka 3. Seterusnya, kalau kalian sudah paham, silakan kalian mulai berdiskusi dengan kelompok. Kalian kerjakan masalah yang ada di dalam LKPD. Ya. Berapa menit, Pak Guru? Kami Waktunya untuk diskusi nanti 20 menit saja ya. Jadi kalian harus berdiskusi dengan baik. Sudah bisa dimulai? bisa, Pak Bisa. Guru. Ya. Jadi waktunya Pak Guru mulai dari sekarang. Baik, Pak Ya, Guru. 20 menit saja Ayo kita. untuk Ayo. berdiskusi. Ayo. Gimana? Yang nomor 3. Nomor 3? Apa itu? Bagaimana? Sudah? Bisa? Caca. Agak susah, Pak Guru. Nah, ini sudah bisa nih. Yang pertama dan kedua langsung. Kategori ketiga apa itu? 3, Caca. Caca berapa? 9 saudaranya? 4. 4. Berarti naik sampai 4. Yuk, tarik. Ya, 4 itu. 4. Lanjut. 5. 5 itu Edi. 3. Dedi.
Jadi berapa itu? Dedi. Berapa? Oh, 4 oh jadi warna. Dedi itu 6. Oke. Lebih tinggi dia. Jumlah saudaranya banyak toh berarti toh. Kalau besar. Ayo terus terakhir. Dedi Edi berapa jumlah saudaranya? 3. Oke. Nah, sudah bisa? Sudah Pak Guru. Oke, pas ya. Nah, kalau sudah begini, buka halaman berikutnya. Nah, di sini ada streamingnya. Nah, jadi dari diagram tata diagram ini kalian salin ke dalam streamingnya. Kalian gambarkan diagram batangnya. Bisa? Bisa. Ya, oke, ya. Sip. Selesaikan ya. 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 Baik, waktunya sudah mau habis. Sudah semua selesai LKPD-nya? Sudah Pak Guru. Baik, kalau sudah silakan nanti perwakilan ya, masing-masing kelompok tunjuk perwakilannya untuk maju mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik Pak Guru. Siap? Saya berani. Siap Pak Guru. Ya, kalau sudah siap silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu. Bisa? Kelompok 3 Pak Guru. Ya, kelompok 3 bagus. Dia sudah menawarkan diri. Ya, silakan maju kelompok 3. Ya, terima kasih. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang data jumlah saudara. Kelompok kami ada 5 anggotanya. Yang pertama, Ali, saudaranya ada 2, jadi batangnya sampai di skala nomor 2. Kemudian Budi, jumlah saudaranya ada 5. Kemudian Caca, jumlah saudaranya ada 4. Kemudian Dedi, jumlah saudaranya ada 6. Dan terakhir Edi, jumlah saudaranya ada 3. Jadi kami menyajikannya di dalam papan diagram. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan teman-teman. Nah, silakan untuk kelompok berikutnya untuk maju. Kelompok berapa? 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk maju. Ya, semua kelompok sudah maju ya. Ya. Sudah Pak Guru. Sudah semua dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sudah. Hasilnya sudah bagus. Tinggal yang perlu diperhatikan lagi cara menggambarkan datanya di dalam streaming tadi. Nah, nanti kedepannya kalian bisa menggambarkan lebih rapi lagi. Jangan pakai titik-titik ya. Bisa? Bisa Bisa. Pak Guru. Oke, jadi sudah paham semua ya? Sudah. Sudah. Oke. Yang perlu diperhatikan dalam diagram batang itu ada 2 sumbu. Ya, ingat, ada 2 sumbu. Yang pertama itu ada sumbu datarnya, itu untuk menyatakan Kategori. Sedangkan yang sumbu tegaknya untuk menyatakan Nilai Nilai data. data. mantap. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Pak Guru akan umumkan hasil dari presentasi tadi. Semua kelompok sudah bagus. Tetapi yang paling bagus adalah kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selamat untuk kelompok 3. Ya, dari kegiatan tadi semua sudah paham ya? Sudah Pak Guru. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pak Guru ingatkan kembali, jangan sampai terbalik. Nah, di dalam diagram batang itu ada 2 sumbu, toh? Yang pertama ada sumbu mendatar, itu menyatakan Kategori. kategori. Kemudian yang sumbu tegak dia menyatakan apa tadi? Nilai Nilai data. data. Nilai data. Nah, kalau sudah paham semua, sebagai nilai individu, silakan kerjakan tugas individu dan dikumpulkan besok pagi. Ya, karena ini sudah mau istirahat, bisa dikumpulkan besok pagi lagi. Baik Pak Guru. Nah, kemudian di rumah juga Ya. jangan lupa kalian pelajari untuk materi berikutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama-sama. Bisa? Baik Pak Guru. Bisa Pak Guru, baik. Bisa. Oke. Ya, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.